warahmatullahi wabarakatuh. Qadata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak kelas 9A, B, C, D, dan F, pada kesempatan pagi hari ini Pak Wagiman akan mengawali pelajaran fikih kelas 9 mulai dari bab 1. Mudah-mudahan dengan pelajaran fikih di bab 1 ini nanti anak-anak bisa menerapkan baik untuk diri sendiri maupun pada orang lain. Bab 1 mempelajari tentang penyembelihan hewan kurban, atau di situ dalam bukumu memahami tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Anak-anak yang saya cintai, harapan dari materi ini nanti anak-anak diharapkan bisa pertama menjelaskan ketentuan penyembelihan binatang. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan ketentuan kurban. Jadi carane kurban piye harus bisa. Yang ketiga, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan ketentuan akikah. Dan yang terakhir, anak-anak bisa mempraktekkan cara kurban dan akikah. Selanjutnya, yang perlu anak-anak ketahui di sini adalah pertama, arti penyembelihan binatang. Bahwasanya ada beberapa pengertian penyembelihan binatang, tetapi pada dasarnya itu adalah sama di antara 3 arti penyembelihan berikut. Yang pertama, penyembelihan itu ialah memutus jalan makan, minum, jalan nafas, dan memutus urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lainnya yang tajam sesuai dengan aturan agama atau ketentuan syara'. Kemudian yang kedua, penyembelihan itu bisa berarti memotong. Apa yang dipotong? Memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang tersebut. Kemudian yang ketiga, arti dari penyembelihan adalah perbuatan yang menyebabkan kematian binatang yang dihalalkan. Halal untuk dimakan dagingnya, yaitu dengan menggunakan alat yang tajam sesuai ketentuan hukum Islam atau syara'. Dengan demikian anak-anak bahwasanya bisa disimpulkan bahwa arti penyembelihan itu adalah melenyapkan atau menghilangkan nyawa atau roh binatang yang halal dengan cara memutus jalan makan, jalan minum, nafas, dan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan binatang. Jadi penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan binatang. Kalau mematikan binatang itu kita bisa melakukannya atau bisa dilakukan dengan cara dipukul, disabet dengan senjata, kemudian disiram dengan air panas, atau bisa dibakar. Namun cara-cara yang demikian adalah cara-cara yang tidak baik, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dari itu dalam melakukan penyembelihan mulai. Selanjutnya
bahasanya penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan binatang. Mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata, disiram dengan air panas, atau dibakar. Namun cara-cara tersebut adalah cara-cara yang tidak baik, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan termasuk tindakan yang kejam, maka harus kita hindari. Selanjutnya, melakukan penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al qatlata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabh wal yuhidda ahadukum syabratahu fal yarih zabihatahu. Artinya, dari sabda di Ibnu Aus, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Sekarang Bapak akan menerangkan bahwasanya cara menyembelih binatang itu ada dua. Cara penyembelihan ada dua. Yang pertama, cara menyembelih binatang dengan cara tradisional, yaitu penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional atau secara manual, misalnya dengan pisau, bambu, batu, dan lain-lain. Tata cara menyembelih binatang secara tradisional adalah: pertama, kita menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Peralatan untuk sembelih ini kita siapkan lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Jadi nek sirahe nek kidul, buntute nek lor, lambung sikile nek kulon, otomatis itu lambung kiri sudah di bawah menghadap kiblat seperti itu. Jadi buntute nek lor, sikile nek kulon, sirahe nek kidul. Namanya menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Itu sunnah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Nah, nanti darahnya biar tidak tercecer kemana-mana. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Diikat apanya? Diikat kepalanya. Saya ulangi, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Selanjutnya kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Kemudian yang berikutnya, yang mengucap basmalah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, napas, serta urat nadi yang ada di kanan dan kiri binatang yang disembelih tersebut. Setelah kita mengetahui cara penyembelihan secara manual, sekarang kita akan
mempelajari cara menyembelih binatang secara mekanik atau penyembelihan dengan menggunakan mesin atau alat yang modern. Langsung saja bahwasanya tata cara binatang secara mekanik itu, yang pertama kita mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. Yang ketiga, dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan dengan mesin yang sudah siap sebelumnya. Kemudian penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Anak-anak yang saya cintai, untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang syarat binatang yang disembelih. Jadi syarat binatang yang disembelih itu hanya dua. Satu, binatang itu hidup. Dua, binatang itu halal. Jadi kalau di situ binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, kan panjang kalimatnya. Pokoknya syaratnya yang pertama binatang itu hidup. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Jadi yang kedua halal, hidup kemudian halal. Kalau sudah mati Pak, kemudian disembelih bagaimana Pak? Kalau sudah mati disembelih itu tetap haram. Selanjutnya kita akan mempelajari, setelah kita tahu syarat binatang yang disembelih, kita akan mempelajari tentang yaitu syarat alat untuk menyembelih. Jadi tidak sembarangan. Alatnya itu syaratnya pertama harus tajam. Kalau tidak tajam, ditajamkan dulu, dia sahse, coro Jawa nih. Yang kedua, tidak tumpul dan tidak runcing. Yang ketiga, terbuat dari besi, baja, bambu, batu, atau kaca. Kemudian bukan dari gigi, tulang, atau kuku. Sekarang saya kira anak-anak setelah pelajaran ini saya harapkan tahu tentang arti penyembelihan, dalil penyembelihan, kemudian tata cara menyembelih dengan tradisional dan mekanik. Diharapkan bisa tahu syarat binatang yang disembelih dan alat yang dipakai untuk menyembelih. Terakhir saya beri tugas pada anak-anak satu saja, yaitu sebutkan atau tulislah cara penyembelihan secara tradisional. Satu soal itu nanti kamu kirimkan ke Pak Wagiman jawabannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.